Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Ahir Syaroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wah, Bang sehat Yahya. Abang, Apa sehat. kabar? Apa kabar Abang? Alhamdulillah baik, Bang. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bang Taufan Sudirjo, Bang? Ini sudah lama ini tidak apa namanya ketemu. Alhamdulillah Bang Taufan dan Bang Zul, Bang Irwanda, Bang Rendo, Zufar, Ozan, semua tim ATS alhamdulillah baik semua, sehat dan sedang masih giat malam ini tadi habis selesai rapat kita Hmm, eh, ada agenda masing-masing ya. ya. Istirahat begitu ya. Senin Hmm, kita harus selesaikan kerjaan gitu. hmm. Untuk besok saya ada tugas ke Surabaya begitu. Jadi Wow. selesaikan sampai malam ini. Oh, besok mau ke Surabaya, Bang? Iya besok ke Surabaya saya sampai hari Rabu ada kerjaan di sana. Luar biasa. Abang, ya semoga sehat selalu nih, Bang Taufan, Bang Ahid, dan seluruh tim ATS Law Firm ya, Bang, ya. Karena memang, tanpa ATS Law Firm ini kasus Subang kemana nih arahnya, kan kita nggak tahu nih. Nah, baik, terkait kasus Subang, Bang, bahwa tadi saya, apa ya, mendengarkan ada sebuah konferensi pers dan bahkan itu live dan juga kemudian mengundang beberapa pers daripada TV One salah satunya, yang saya tahu TV One itu dari mic-nya ya, karena ada tulisan TV One-nya itu ya, Bang, ya. Nah, Ya. yang dibicarakan oleh PH-nya Pak Yosep itu, yaitu kan Ibu Sylvia kan namanya. Nah, beberapa pertanyaan, pernyataan oleh beliau di dalam, apa namanya, rangkuman percakapan demi percakapan seluruh live itu adalah dan ini saya juga minta pendapat, Abang karena memang ini ada kaitannya juga dengan klien Abang, Saudara Muhammad Ramdhanu dan fakta persidangan sekaligus adalah terkait penanganan kasus Subang ini, baik penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai dalam persidangan. Pertama, Bang, beliau mengatakan Ibu Sylvia ini adalah selalu, memandang daripada pasal 185 ayat 2 itu, yaitu nullis testis itu ya, Bang, ya, bahwa satu saksi adalah bukan saksi atau bukan alat bukti barangkali ya. Kalau memang dikatakan bukan saksi berarti bukan alat bukti. Nah, sekali lagi bahwa beliau masih memandang bahwa, apa namanya, di dalam persidangan itu masih dikatakan satu saksi, yaitu saksi Danu saja. Padahal misalkan ada beberapa saksi yang melihat saat itu. Apakah yang dimaksud, beliau ini adalah satu saksi itu adalah orang yang melihat, eksekusinya atau bagaimana? Nah, terkait hal ini bagaimana pendapat, Bang Ahid? Dipersilakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Yahya. Ya. Ya, Kami melihatnya begini bahwa memang ini bagian dinamika yang ya, harus disikapi dengan arif bijak begitu ya, karena memang kami juga memahami penuhnya bagaimana seorang advokat itu mempertahankan bela kliennya itu seperti apa begitu, dan kami pun tidak tidak apa namanya tidak ambil pusing atau tidak no worry lah, tidak khawatir dengan hal tersebut, karena itu cara yang memang ditempuh dan pemahaman yang memang dimiliki oleh Bu Sylvia selalu kuasa hukum dari Yosep, Mimin, Abi dan Arigi begitu ya. Nah, ya, terkait statement satu saksi bukan saksi itu betul bahwa memang unus testis nullus testis, satu saksi itu bukan saksi dalam hukum pidana begitu ya. Tapi perlu dicatat, dilihat dan dipahami bahwa pasal tersebut itu memang hal yang memang terkait dengan saksi ini harus dipahami secara komprehensif ya, secara menyeluruh begitu ya. Nah, kalau kita lihat fakta yang terjadi di persidangan itu kan sangat jelas sekali. Nah, inilah memang masalahnya, susahnya karena beliau kan tidak mengikuti persidangan, tidak melihat bagaimana persidangan itu terjadi
Dan saya juga meyakini tidak terlalu menyimak dan membaca secara detail, teliti, dan terperinci tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa selain saksi Danu, memang ada beberapa saksi yang melihat setelah kejadian tindak pidana pembunuhan itu. Dan memang setelah kejadian tindak pidana pembunuhan itu, karena memang pelaku yang disebut oleh Danu ini adalah 4 orang selain dia gitu ya. Jadi orang semuanya ya. Nah itu pastinya mereka ini kan saksi mahkota, artinya saksi yang sama-sama tersangka dalam proses tindak pidana pembunuhan yang sama gitu. Tentunya mereka akan membela diri gitu ya. Karena sebetulnya tersangka atau terdakwa itu sebetulnya punya hak ingkar gitu. Nah itu yang kemudian dipakai oleh mereka untuk defend, untuk bertahan bahwa bagaimana supaya menghindari tuduhan itu dan tidak terbukti peran serta mereka dalam tindak pidana pembunuhan tersebut begitu. Dan kami sangat memahami sekali. Tapi yang terlibat dan kurang dipahami oleh rekan Sylvia ini bahwa memang ada saksi yang 4 atau 5 orang yang memang melihat keberadaan Mimin, keberadaan Arigi, keberadaan Abi, maksud kami di depan atau di dekat TKP ya. Pada jam yang memang pembunuhan itu terjadi gitu ya. Dan ini memang sangat mereka sangkal karena itu kan pasti sangat memberatkan mereka gitu. Karena selama ini kan mereka menyangkal bahwa misalnya Mimin ini kan memang malam itu memang tidak keluar kemana-mana dan bangun pada jam 6 terus kemudian beli bubur di depan beli serabi di rumahnya Yosep. Juga demikian pulang dari TKP itu jam 9 malam terus kemudian baru datang ke situ ke jam 7 begitu ya. Terus kemudian Arigi yang melakukan tidur di kantor dan Abi juga tidur di rumah. Tentunya pasti mereka akan mengelak atau akan menolak kesaksian Danu tersebut gitu. Tapi saksi-saksi lain yang kayak Bintang begitu ya. Terus kemudian mamanya, terus kemudian ada beberapa saksi lagi, terus kemudian ada saksi yang melihat melalui CCTV begitu. Ini kan memang menunjukkan bahwa mereka itu ada pada saat kejadian di dekat TKP begitulah. Orang ngapain malam-malam ada di TKP, dekat TKP, kalau tidak melakukan sesuatu kan begitu. Logika sebelum sudah ada di situ ngapain? Padahal mereka kan menyangkal malam-malam itu mereka memang di rumah begitu ya. Itu satu. Ini kan bisa diartikan sebagai petunjuk dan saksi yang memang ada pada saat kejadian walaupun memang tidak secara langsung menyaksikan proses pembunuhan itu terjadi. Tapi kemudian keterangan dan ini diperkuat lagi selain kesaksian mereka adalah adanya bukti kaos Yosep yang ditemukan bercak darah sebanyak 5 titik yang itu adalah identik dengan darah dari para korban begitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ahli forensik menyebutkan bahwa memang kaos yang terpapar percikan pada saat dipakai itu kemungkinan terjadi bahwa pelaku ada pada saat kejadian begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan hakim gitu ya untuk menentukan memang bersalah atau tidaknya si Yosep di situ dan peran ketiga tersangka di situ. Karena memang di proses prarekonstruksi maupun rekonstruksi jelas digambarkan secara gamblang, disesuaikan dengan fakta dan data yang ada, alur tindak pidana pembunuhan itu terjadi seperti apa, dan memang di situ ada peran dari Yosep, Abi, Mimin, dan Arigi begitu. Kalau kami meyakini bahwa itu sudah tepat sesuai dengan prosedur, tidak ada sangkalan yang ada di situ dan sudah terbukti dan semua pihak di situ diberikan waktu serta kesempatan yang sama untuk bagaimana misalnya
jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim dalam bertarung mempertahankan argumentasi dalam mencari kebenaran material yang terjadi di proses persidangan tersebut, gitu kan? Oke, baik. Yang saya tangkap bahwa memang, jam-jam pagi hari itu antara jam 5 sampai sebelum jam 7 misalkan Ilham melihat, apa namanya, di bawah pohon jambe, TKP sampingnya, kemudian ada kalau nggak salah Wawan di SD Sawo telepon marah-marah, semua itu di bawah jam 7 semuanya, dan bahkan, Wegis, Bintang, dan ibunya. Terus, barangkali Angger dan ibunya barangkali CCTV-nya walaupun tidak ada, tetapi ada juga Dodo, supir angkot yang melihat itu adalah, Abi dan lain sebagainya. Itu adalah yang saya tangkap di dalam fakta persidangan, Bang. Nah, selanjutnya, Bang, bahwa ada bahasa memang yang telah dilontarkan oleh Ibu Sylvia itu terkait dengan jaksa dan hakim. Bahkan ini, luar biasa perkataannya, jaksa maupun hakim di dalam persidangan itu diragukan keilmuannya. Dan bahkan, eee, banyak sekali menemukan kejanggalan dan menemukan rekayasa-rekayasa hukum itu, Bang. Bagaimana pendapatnya nih, Bang? Iya, ini yang saya bilang bahwa kita boleh yakin tapi jangan sampai sombong, kan begitu. Iya. Kita yakin dengan argumentasi kita tapi jangan boleh sombong. Kalau saya melihatnya tidak seperti itu, tidak melihat bahwa hakim ini diragukan pemahaman hukumnya, begitu ya. Diragukan argumentasinya. Hakim ini kan orang yang sudah memahami ilmu hukum, sudah magister hukum, terus kemudian sudah berpraktek sekian tahun, dan dia juga menjabat sebagai kepala pengadilan negeri gitu. Artinya kan track recordnya, dedikasinya, serta pemahaman hukumnya itu kan menurut saya sudah tidak diragukan lagi, begitu kan. Jadi kalau dibilang hakim tidak memahami atau salah gitu, saya sangat tidak sepakat sekali gitu, karena yaitu tadi fakta yang terbukti persidangan memang demikian dong. Yosef, Abi, Arigi, dan Mimin adalah sebagai pelaku gitu. Kalau saya menjalani proses persidangan dalam proses penemuan kebenaran material dalam kasus pembunuhan Subang, saya merasakan bahwa hakim ini cukup fair sekali dalam memberikan dan mengadili, memberikan waktu terhadap para pihak dalam bertanya serta menggali secara lebih jauh, detail, terperinci, itu yang dilakukan hakim. Misalnya begini, kita sampaikan tentang pertanyaan sesuatu. Ketika jaksa menggali pertanyaan tentang saksi kepada saksi tentang suatu peristiwa begitu, itu kemudian kami juga menanyakan kepada saksi tentang peristiwa gitu ya. Hakim kemudian pada saat kita bertanya, baik jaksa maupun kami selaku kuasa hukum bertanya, itu kalau ada yang kurang jelas itu akan diperjelas, dikejar oleh hakim sampai jelas keterangan saksi tersebut gitu. Dan akhirnya bayangkan orang ketika berada di persidangan, diperiksa oleh 3 pihak ini, jaksa, pengacara, dan hakim yang memang orang sudah berkompeten di bidangnya, punya keilmuan, kapasitas, dan kualitas untuk memeriksa begitu. Nah ini kan ketika dia bohong itu kan pasti kecil kemungkinan gitu loh. Kenapa ya? Karena memang itu tadi, kecuali terdakwa ya atau tersangka ya, memang mereka kan punya hak untuk ingkar. Kalau saksi kan ada ancaman hukuman tersendiri, 7 tahun loh Kang. Artinya kan memang dia tidak, hakim selalu mengingatkan itu. Saksi di bawah sumpah harus jujur, berkata dengan fakta, dan ada ancaman hukum yang menanti jika saksi bohong begitu. Dan kita kan juga punya metode dalam bertanya terhadap saksi gitu loh. Bagaimana mengkorek, bagaimana mengkonstruksikan hukum, bagaimana kemudian memeriksa apakah saksi ini berbohong atau tidak begitu. Jadi menurut kami sudah sangat fair sekali, dan hakim sangat memberikan ruang kepada kami sebagai kuasa hukum maupun jaksa untuk masing-masing pihak mengungkap kebenaran ini
secara menyeluruh begitu. Dan hakim saya yakin sangat memahami sekali ilmu hukum dan memahami sekali tentang permasalahan kasus pembunuhan Subang ini, begitu Kang. Ya, karena memang, kita jadi dibuat bingung ya, karena kalau selama ini kita percaya terhadap penegak hukum, tetapi kalau penegak hukumnya, misalkan dalam hal ini tadi dikatakan jaksa dan hakim itu, diragukan keilmuannya kan, jadi siapa yang harus kita, sebagai netizen percaya gitu kan? Iya, makanya itu maksud saya, boleh kita punya pendapat, tapi jangan sampai pendapat kita itu akhirnya membuat kita sombong dan seolah-olah kita yang paling benar dan kita yang paling pintar begitu. Itu nggak boleh begitu kan. Kalau menurut saya sih begitu. Siap, Bang. Selanjutnya Bang, ini terkait juga klien Abang ya, Saudara Ramdhanu itu jadi, Ibu Sylvia ini mengatakan ada sebuah keanehan LPSK katanya kan, kok bisa Danu ini diterima sebagai JC? Bahkan saya mempertanyakan kredibilitas daripada LPSK katanya Bang, gitu. Gimana Bang? Luar biasa ini memang semua dipertanyakan. Jadi semua seolah-olah salah dan paling betul beliau sendiri. Nah, ini yang repot Kang. Maksud saya eh kita harus belajar mengkoreksi gitu ya. Tapi jangan kemudian merasa kita paling benar. Nah, itu yang menurut kami tidak tepat gitu ya. Jadi proses Danu mendapatkan status JC itu proses yang panjang, Kang. LPSK ini lembaga yang memang dibentuk untuk menjaga dan melindungi hak-hak seseorang ya, terkait dengan tindak pidana ya, terutama sebagai pelapor, sebagai saksi dan korban begitu. Jadi LPSK ini lembaga yang punya kredibilitas yang memang secara undang-undang itu memang dia diatur secara khusus dalam undang-undang ya. Jadi pembentukan LPSK ini oleh undang-undang, bukan peraturan menteri, bukan keputusan Kapolri atau bukan keputusan presiden. Jadi undang-undang langsung nih, tingkatan tinggi dalam tataran peraturan hukum gitu Kang ya. Jadi itulah fungsi vitalnya dari LPSK gitu, untuk melindungi hak-hak dari saksi, korban maupun pihak-pihak terkait begitu. Nah, menyambung tadi bahwa kredibilitas diragukan ya, kalau menurut rekan Sylvia ini, kami sangat meragukan itu, sangat menentang dan menolak statement seperti itu gitu. Karena yang tadi kami sampaikan bahwa klien kami ini mendapatkan status JC ini prosesnya panjang dan berliku begitu. 1 bulan lebih setelah kita mengajukan permohonan sebagai JC, ini Danu diperiksa hampir 1 bulan. Baik pemeriksaan tentang materi perkara, pemeriksaan tentang peran Danu, pemeriksaan tentang kondisi psikologis Danu, bagaimana karakter Danu ini orangnya pembohong atau tidak, jujur atau tidak, posisinya dalam intimidasi, tertekan atau bagaimana, itu sangat-sangat dipertimbangkan deh. Pemeriksaan ini jangan salah loh. Dari kita mengajukan sampai permohonan itu kurang lebih 1 bulan lah Kang, baru Danu kemudian diterima begitu JC. Artinya apa? Artinya ini kan proses panjang sebetulnya. Tidak kita kemudian mengajukan permohonan 3 bulan, tidak seperti itu. Kita melalui beberapa dari penyidikan kita sudah ajukan, LPSK kita ajukan, kejaksaan juga kita ajukan, dan pengadilan pun kita ajukan semua begitu. Jadi memang di proses pemeriksaan itu juga Danu terbukti memang orang yang ikut bagian dalam pembunuhan tersebut, dan dia ikut membongkar secara tuntas dan mengakui kesalahannya gitu ya. Dan JC ini itu adalah hak warga negara. Semua warga negara yang diberikan oleh undang-undang ketika dia terkait dengan tindak pidana dan dia mengetahui serta berkeinginan untuk membongkarnya ya. Syaratnya itu tadi, dia mengakui dan dia menyesali tindak pidana yang dia lakukan, dia bukan pelaku utama, terus kemudian dia mau membongkar secara tuntas kasus tersebut begitu, dan dia
imbalannya adalah dia mendapatkan perlindungan, pengamanan, dan status JC itu kemudian dapat diperoleh oleh dia begitu. Jadi bukan hal yang mudah dan sederhana Danu ini mendapat status JC ini. Jadi sangat berliku sekali prosesnya. Kita aja balik ke itu bisa 2-3 kali, bisa 3 atau 4 kali untuk berdiskusi secara panjang lebar memaparkan kasus ini, terus kemudian setelah kita paparkan konstruksinya, dasar hukumnya, peran serta Danu ini apa, terus kemudian Danu diperiksa dengan teliti detail oleh ahli ya, ahli apa, psikologi, ahli satu lagi saya lupa namanya. Itu memang dilibatkan dalam apa proses pemeriksaan Danu untuk mendapatkan hak JC-nya sebelum diberikan gitu Kang. Berarti sangat panjang ya Kang ya, proses untuk menuju JC itu sangat panjang. Panjang. Ya artinya tidak dengan mudahnya, kemudian juga bahwa pelaku dan yang bukan pelaku utama itu mendapatkan JC, tidak dengan mudahnya Bang ya. Betul.